Sangkin maboranya kak, gue joget sama cowok orang. Akhirnya bobo di hotel area Harmoni. Gue wik di kamarnya suami. Tiba-tiba ada kucing jatuh. Dia malah jatuh tengkurap di depan teras. Hi everyone, welcome back to my channel Azek. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Di segmen kesayangan teman-teman nih, apalagi kalau bukan curhat time. Jadi kemarin gue udah tanya di instastory gue, coba ceritain ke gue pengalaman mabora aka mabuk yang paling mencengangkan yang pernah lo alamin. Penisirin gak sih ceritanya kayak apa? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the story. Kak, kalau cerita ini dibacain, please jangan bilang siapa-siapa. Jadi awal tahun 2000-an aku kerja jadi sekretaris direktur. Terus aku ditaksir sama temen direkturku. Oh, jadi kayak temen bosnya ya. Baik. Awalnya cuma lucu-lucuan aja. Tapi kalau tiap ketemu sama Om Bambang, sebut aja namanya itu ya kak. Baik. Aku suka dikasih duit. Jadi keenakan deh lama-lama jadi ani-anian dia kan. Oh gitu, jalur jadi ani-aninya. Oke. Lalu kalau Om Bambang lagi ke Jakarta, aku suka check in di hotel. Cuma ya, Om Bambang ini suka mabora sambil ewita. Oh. Pernah nih suatu hari aku izin makan siang kantor sampai 3 jam. Ngapain? Ya nemenin Om Bambang di hotel sambil mabora. Oh oke. Pulang-pulang aku dibekelin duit 10 juta. Lumayan kan kak, jadi side joban. Oh oke. Cuma gitu deh kak. Sampai kantor kadang lemas, kadang masih tinggi juga. Tapi kayaknya bos aku tahu. Cuma diem-diem baik. Kalau sekarang udah tobat kak. Om Bambangnya udah meninggal tahun lalu. Rest in peace Om Bambang. Oke. Anyway, di Chew Time ini tidak untuk ahli surga ya sayang. Kita dengerin aja curhatnya. Kalau ngomel dalam hati boleh, jempolnya jangan ya sayang. Pertama kali gue mabok waktu abis putus kak. Gue ditemenin sama sahabat cowok gue yang gue tahu sebenarnya dia naksir gue. Cuma karena selama ini gue punya pacar, jadi dia jaga jarak juga. Nah pas putus ini dia gercep kan, sedangkan gue masih biasa aja. Terus malam itu gue ajakin mabok tuh, club hopping. Oh seru nih. Terus gue tuh kan anaknya sang ya kalau mabok. Ya tahu dong. Abis itu kita check in dan ada lagi nih sampai 9 kali dari jam 4 subuh sampai jam 10 pagi. Wow, kuat ya Anda. Besokannya dia bilang, gila kalau sampai 9 kali gue nggak kuat sih. Malu banget asli. Tapi untung sahabat gue ini sekarang jadi suami. Oh baik. Masih 9 kali nggak tuh tiap hari. Dulu gue menikah terus dia gue suruh pakai pengaman, tapi yang bergerigi. Iseng aja sih mau nyoba sensasi yang bergerigi. Oke. Ternyata nggak cocok di dia. Dan bengkak. Kan gue jadi ngebayangin kak. Tambah gede deh tuh buhungnya. Nah pas masih bengkak, gue ngajakin tuh suami gue main lagi. Malah makin enak karena punya dia bengkak, jadi tambah besar. Tapi sekarang udah cerai. Kangen kan lo sama yang bengkak-bengkak? Bentar, mama mabuknya di mana? Lanjut. Pas ulang tahun papa, anak-anaknya tuh kumpul termasuk aku dan aku juga bawa pacar. Terus di acara terakhir maboralah kita anak-anaknya ada 4. 2 udah nikah dan keluarga full datang. Seru nih kayaknya, keluarganya suka mabora bareng. Fun banget tuh mabora di rumah sama keluarga. Terlalu fun endingnya, aku dan pacar aku jackpot. Malu tapi seru. Pertama kali sih aku mabora, tapi maboranya aman ya karena di rumah dan dalam pengawasan. Baik. Kalau ada yang berpikir atau
atau komen, kok bisa-bisanya ya orang tua ngebolehin anak-anaknya mabora? Nggak semua keluarga atau orang tua tuh strict anaknya tuh nggak boleh minum minuman keras. Ada orang tua yang ngajarin anaknya minum di depan dia supaya apa? Supaya nggak norak, dia nggak mabok-mabokan di luar gitu. Paham ya kan? Ada keluarga yang juga emang ngerasa minum-minuman itu fine-fine aja. Jadi di sini kita seru-seruan aja, oke? Lanjut. Kayaknya bukan epic tapi mabora terapes. Gue itu tipe mabora yang bakal nggak tahu apa-apa kejadian atau amnesia. Serius, bingung juga kok bisa. Jadi waktu itu mabora sama mantan pacar. Gue tinggal di Jakarta Utara, dia di BSD. Kita mabora di area Senayan. Nah, yang gue ingat gue mabora terus diangkut ke mobil, terus malam dan lihat pom bensin. Udah bangun-bangun, udah subuh, tahu-tahu gue di hotel BSD. Antara kesal, benci tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Jatuhnya dibungkus apa di nggak sih? Definisi gue bangun udah naked dan gue nggak inget apa-apa sama sekali. Nggak berasa gue diapain juga. Sumpah kesel banget kalau inget itu. Thanks Kacel. Bentar. Lo harus tahu dulu apa yang lo minum. Karena kalau alkohol, bir atau wine vodka biasanya sih itu inget ya sekilas-sekilas. Tapi kalau udah dicampur dengan yang lain itu biasanya emang nggak inget apa-apa. Tapi seharusnya kan lo sama pacar lo ya, lo tanya abis ngapain gitu. Apa ada yang sakit-sakit? Kalau lo tidak merasa setuju dengan hubungan seksual, ya artinya itu pembukaan. Cuma kasusnya emang rada susah sih kalau misalkan lo tuh melakukannya sama pacar lo, karena orang-orang akan berpikir ini mau sama mau. Kalau gini kayak gimana guys? Menurut lo coba deh komen di bawah ya. Maaf Kacel, yang mabora bukan aku, tetanggaku. Heboh banget waktu itu, aku masih SD. Laki-laki ini mabuk berat dan bapaknya dia itu seorang ulama atau kaum di kampung aku kak. Wih seru nih. Alhasil dia dimaki-maki bapaknya dan jadi tontonan orang-orang RTK, diguyur air sumur. Bahkan mau masuk ke sumur juga deh seinget aku. Pokoknya pasti malu lah dia. Sekarang dia udah kayak ustadz gitu kak di kampungku yang dulu, jadi disegani. Pokoknya top banget dia bisa taubat gitu. Tapi seluruh RT lu tahu apa yang pernah dia lakukan. Mabora pertama waktu SMA di tempat dugem. Sangkin maboranya kak, gue joget sama cowok orang, tapi nggak tahu dia udah punya cewek. Tiba-tiba ada yang jambak rambut gue dari belakang dan akhirnya berantem di situ sampai disuruh keluar sama security. Ya ampun, malu banget. Waktu itu kejadiannya gue nggak inget apa-apa, ingetnya besok pagi dan diceritain sama temen gue. Malu banget. Ini kejadiannya bukan gue sih kak, tapi teman gue. Kenapa sih dibilangnya tuh temannya melulu? Kalau lo juga nggak apa-apa kok. Dia ceritanya ngide buat nyobain alkohol. Mulailah dia beli kawa-kawa dulu. Kawa-kawa apa sih? Ada yang tahu kawa-kawa tuh apa ya? Bahasa apa sih? Daerah mana nih? Diminumnya kawa-kawa dan ternyata habis minum dia ngerasain pusing. Konyolnya malah dia minum Paramek buat ngatasin pusingnya. Pusing sembuhnya enggak, keracunan ya iya. Akhirnya dibawa ke IGD, ditanyain sama dokter terakhir konsumsi apa. Dia nggak langsung cerita karena malu. Akhirnya pas dia ceritain, bukannya dikasih obat sama dokter, malah diketawain satu ruangan. Tapi iya loh, jangan coba-coba yang nge-mix alkohol dengan Paramek atau obat-obat yang ada ibuprofen, paracetamol, penenang lainnya. Yang ada lu tambah high, coy. Tapi emang malu sih nganterin temen ke IGD gara-gara mabuk tuh ya. Aduh. Gue pengen mabora, akhirnya nyuruh anak tiri beli. Hah? Gimana nih nyuruh anak tirinya? Lah dia beli ciu sebotol aqua. Aduh, ciu tuh yang orang Jawa Timur bukan sih? Alkoholnya tuh tinggi ya. Nah pas gue cium wanginya, bau alkohol 70% yang buat luka. Lah ya iya, ciu gitu. Gue nggak pernah nyium sih, tapi kalau dengar cerita-ceritanya tuh kayak alkohol paling murah tapi paling nendang gitu ya. Diminumlah bertiga sama pacar anak tiri aku. Oke, baik. 2 minggu kemudian, jeng gue baru sadar gue telat haid. Pas USG ketahuan janin udah 6 bulan. Berarti pas mabora kemarin tuh orang udah ada di perut. Di situ gue tobat, untung bayi di perut nggak kenapa-napa. By the way, gue minum tanpa sepengetahuan laki gue.
Oh, jadi CS berat nih ya sama anak tiri, sama pacar anak tiri ya. Oke. Diajarin minum sama mantan bos, tapi minum soju gitu Kak Cel, habis setengah botol. Besoknya pagi-pagi bangun badan pada bentol gede-gede gitu. Pas dicek taunya gue alergi. Untung nggak mati Kak Cel, kan nggak asik. Masa mati karena minum alkohol? Bah. Langsung masuk di TikTok ya kan. Anak muda mati keracunan alkohol, badan bentol-bentol merah kayak biduran. Sampai sekarang kapok, nggak pernah mau nyoba lagi. Tapi emang ada sih orang yang alergi alkohol ya. Biasanya tuh antara mukanya merah-merah, badannya merah-merah langsung panas. Ada juga sampai bentol-bentol tuh. Hai Rach, Marlboro terepik itu 2021 pas COVID. Jadi aku baru putus sama pacarku. Aku minum arak Bali every weekend. Baik-baik lu ya minum arak Bali ya. Mabuk kagak buta iye. Aduh, tiap kali aku Marlboro pasti nge-VN pacarku buat balikan dan ngancem-ngancem. Jadi memiliki keberanian ya Shay. Pernah juga VN mantan aku kata-katain. Akhirnya sih aku balikan sama pacarku. Tapi kadang dia suka bercandain VN aku pas Marlboro DLL. Malunya bukan main. Balikan via mabok lu ya, bener-bener lu. Lanjut. Jadi ceritanya aku habis putus dan hangout sama teman-teman. Emang niatnya mau Marlboro, lagi patah hati. Posisi masih jam 10 banget nih. Udah nggak sadar sama sekali. Woi, jam 10 udah nggak sadar, lu minum dari jam berapa? Udah ngegeletak di lantai segala. Ini bar dan masih banyak orang dinner. Oh mungkin lo tuh lightweight kali ya. Akhirnya diseret keluar sampai cium aspal berkali-kali. Ini gue penasaran lo minum apa dan minum dari jam berapa. Di situ aku dinaikin ke mobil, duduk di kursi penumpang depan. Posisi temanku di kursi supir. Temanku ini cowok. Lalu dengan barbarnya loncat naikin temanku ini, maksa kiss dia dan mau buka baju segala. Wah, rusuh banget boy. Yang aku inget dikit, aku megangin muka dia dan maksa mau kiss his lip. Tapi dia menghindar. Bagus. Aku megangin pipinya sambil maksa. Besok paginya dia cerita semua kejadian malam itu. Anjir, rasanya pengen ngilang ditelan bumi. Dan plot twistnya, sekarang dia jadi suami. Oh, tapi benar, ini cowok baik artinya. Tidak memanfaatkan kemabukan cewek. Karena laki-laki sejati itu nggak mau tuh ngapa-ngapain cewek yang lagi mabuk. Harus bener-bener di posisi suka sama suka, mau sama mau ya. Marlboro tertidak kulupakan seumur hidup Marlboro, yaitu Marlboro barengan sama ex pacar yang toksik pada saat itu. Aku baru putus, emang nggak pernah terima kalau aku putusin. Sampailah pada saat aku luluh karena dia benar-benar kelihatan tulus. Oke. Saat itu kita double date sama teman dan memutuskan untuk Marlboro di kosan berempat. Saat detik-detik penghabisan botol, semua udah ngefly. Nah di situ emang aku masih kesel sama ex pacar aku. Jadilah aku guru sejarah alias ngungkit masalah hubungan kita. Mungkin ex jadi kesulut emosi, tiba-tiba dia gampar aku di depan teman-teman, dan emang dia tuh temperamental, makanya aku pengen putus juga. Di situ aku nangis minta diantarin sama teman aku, dan ex pacar langsung mohon-mohon minta maaf supaya aku jangan pulang dan putusin dia. Aku tetap kekeh berontak mau pergi. Iya iyalah. Ternyata di belakang aku udah ada wadah isi sendok garpu dan pisau. Dia ambil pisaunya, dia mau tusuk ke aku. Untungnya teman aku udah lihat duluan dan ngebanting ex pacar ke kasur dengan keadaan megang pisau. Ih gila sih. Ini tipe-tipe orang yang nggak boleh minum karena dia melakukan tindakan kekerasan, kayak punya keberanian untuk melakukan pencobaan pembunuhan. Pernah pas pulang dari Kemang bareng sama Besti, turun dari taksi jatuh berdua. Karena emang rangkulan. Gue demen nih yang kayak gini-gini nih. Habis itu karena emang Marlboro banget, kita ketiduran aja berdua terlentang di tengah-tengah jalan sambil mandangin langit, masih ada bintang-bintang. Posisi udah di depan kosan, persis tinggal masuk. Karena emang jalan depan kosan jalan utama, jadinya udah rame waktu itu. Lebih tepatnya udah jam 4:30. Karena kosan deket banget sama pasar Cipete Jaksel. Ya jam segitu udah rame orang mau ke pasar, tapi sepi dari mobil. Pas bangun kita sadar ditontonin orang-orang. Ini rahasia cuma aku sama Besti doang yang tahu kak. Hehe, jangan kasih tahu siapa-siapa ya kak. Tidak, tentunya hanya 3 juta sekian followers Rachel Goddard di YouTube yang tahu. Gue kebayang nih, pasti buka pintu kosan juga ketawa-tawa gitu kan, sambil nggak bisa buka tuh, getar tuh pasti. Pernah
Pernah diajak clubbing sama suami pas anak-anak udah pada tidur. Di klub berusaha tetap buat sadar, tapi minum. Ternyata aku nggak kuat karena udah lama nggak minum. Tiba-tiba anakku telepon nangis-nangis cariin aku. Mami Daddy nacal nih. Aku sama suami langsung pulang dalam keadaan mabuk. Karena ngebut dan mabuk, aku jackpot di mobil. Hati-hati ya teman-teman, tidak boleh mabuk sambil berkendara. Sampai rumah anak-anak pada ngomel dan nanya aku kemana dan kenapa bajunya kotor. Aku dengan sedikit mabuk dan baju penuh muntahan. Abis cari makan dan keracunan makan, makanya bajunya penuh muntahan. Sejak itu aku ogah clubbing lagi. Pernah ke klub sendirian abis putus cinta. Dari awal masuk udah pesen ke waiters yang cowok, suruh jagain gue, bayar 300.000 tahun 2015an. Tapi ya bener deh, kalau lo mau mabok lo tuh harus ada satu temen yang ngejagain lo yang gak mabok. Ngerti gak sih? Kalau lo yang udah niat pengen mabok nih, lo harus ada guardiannya. Jangan lo sendirian. Ini gokil juga nih, bayar waiters suruh jagain dia gitu ya. Gue mabuk sampai tepar, sampai dipesenin taksi. Zaman dulu masih pakai Argo. Tarif atas apa tarif bawah? Ketahuan umur deh tuh. Aku kasih alamatku tapi masih diputar-putarin sampai taksinya 700.000. Pernah banget nih kayak begini. Gue yakin nih kayaknya nih taksi area kota nih. Baru deh diantar pulang ke alamat yang aku kasih. Sungguh antara hidup dan mati pada zaman itu, Kak. Mungkin kalau sekarang entahlah udah beda kepala sama kaki aku ya, Kak. Blur namaku ya, Cel. Pertama kali mabora sama teman, kenal di Tinder dulu, dijemput sama Brio merah di kantor area Sudirman. Terus nongki-nongki di area Senayan, makan sate taichan dan beli minum entah apa namanya, warna biru. Apa tuh, mix max? Ternyata alkohol, jir. Terus kepala Eke pusing, gak kuat buat balik kosan. Akhirnya bobo di hotel area Harmoni. Berat banget kepala. Akhirnya Ewita malam itu dan besoknya bolos kerja deh. Dan dia minta temenin ke gedung Mas Pion buat lamar jadi supir Grab Car. Sungguh aku kaget pas lihat persyaratan lamaran dia. Ternyata dia udah punya istri dan anak satu. Sial banget anjir, padahal udah sempet baper tapi aku pilih mundur, alon-alon aja. Sialan, pengalaman buruk ini mah. Emang kagak lu tanyain sebelumnya? Sebel banget kalau dibohongin. Asli ya, Kak, aku pernah mabora sampai muntah. Mana aku abis makan pete. Jorok banget, kebayang gak tuh baunya? Di tenggorokan, di mulut bau banget. Malu sama teman-teman, please banget. Hai Kacel, semoga dibaca ya. Waktu pacaran sama suami gue quick di kamarnya suami, tiba-tiba ada kucing jatuh dari langit-langit. Terus adeknya gedor-gedor pintu gue sama suami, buru-buru deh pakai celana. Di mana ini letak maboranya? Atau jangan-jangan ini sebenarnya lagi mabora? Gimana sih? Bolak-balik RSJ gara-gara trauma dan bersalah abis nabrak satu keluarga gara-gara mabok. Paman gue bolak-balik RSJ, Kak. Iya, gara-gara mabok. Ini kejadiannya 2 tahun lalu. Dia pernah nabrak satu keluarga sampai lewat gara-gara paman gue mabok. Walaupun gak jadi di penjara karena bantuan kakaknya, tapi dia trauma dan ngerasa diganggu gitu. Jadi pas diperiksa pun dia punya tanda-tanda skizo. Dia ngaku didatengin 4 sosok bayangan hitam gelap mana-mana dan selalu mimpi kecelakaan pas hari itu. Anehnya mimpinya itu katanya POV dari mobil korban. Dia juga selalu dengar suara-suara yang nyuruh dia untuk Udah beberapa kali juga percobaan tapi selalu gagal. Jadi sekarang hidupnya berantakan banget, guys. So kalau ini dibacain, please drink responsibly. Jangan ngerasa keren cuma karena mabok-mabokan, karena hari buruk nggak ada yang tahu. Setuju. Kalau lo udah niat mau minum, lo harus punya satu orang yang tidak mabuk atau supir atau at least cuman 1 gelas doang. Kalau 1 gelas kayak di luar negeri itu boleh driving. Oke? Suatu malam ada yang gerasak gerusuk buka pagar rumah dan ternyata itu kakak gue cewek baru pulang. Dia malah jatuh tengkurap di depan teras. Panik dong sekeluarga. Pas mau dibangunin dia malah ketawa ngelingking. Apa nggak kaget sekeluarga? Dan itu lama banget dia ketawa-tawa terus teriak setiap disentuh sambil bilang, sana pergi, ini rumah aku.
Wah, udah nggak wajar dong. Biasanya kakak gue bebe aja nih malam, aman-aman aja. Karena dia nggak mau masuk rumah dan terus-terusan kayak gitu. Akhirnya kedengeran tetangga tuh ya kan. Heboh deh tuh. Akhirnya pada ke rumah dan ngajiin kakak gue di depan teras. Tetangga-tetangga pada melingkar dan posisi kakak gue tengkurap di tengah sambil ketawa-tawa. Udahnya dia muntah-muntah gitu. Habis itu lemes, nggak gerak, dan dia dibawa masuk ke dalam dan tidur. Tetangga-tetangga pulang, ngiranya kakak gue kan kesurupan ya. Besoknya kakak gue bangun minta sarapan like nothing happen. Dia bingung lalu ceritain kejadian semalam. Dia cuma bilang, iyalah itu kakak mabuk. Mampus deh tuh kakak gue, setelah itu nggak boleh main sebulan dan dipindahin ke pesantren. Gue yakin ini mabuknya bukan cuma alkohol doang nih kalau udah kayak gini nih. Ada teman gue penasaran banget sama rasa kecubung. Kecubung apa sih, bukannya daun ya? Daun kecubung bukan sih? Tapi karena nggak mau mabuk sendiri, akhirnya dia ngajak adik gue makan. Emang daun kecubung tuh bisa bikin mabuk ya? Tapi dia bilangnya itu rambutan metik sendiri. Pasti maksudnya gue nggak ngerti korelasi kecubung sama rambutan apa. Coba komen dong di bawah. Mau aja lagi adik gue suruh cobain, akhirnya mereka mabuk dong. Adik gue nggak berhenti roll depan gue keliling teras sambil bilang brem 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 sambil belaga nyetir dan pakai helm kebalik. Nggak taunya mereka cosplay jadi ojol dan adik gue jadi roda motornya. Sial banget tadi lo, sampai suruh gue isiin bensin, dikata-kata gue mbak SPB. Oke guys, itu dia tadi pengalaman cutan tentang Mabora terepik. Gimana nih, pada senang gak sih? Kalau teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe dan diaktifin notifikasinya. 2025 akan lebih sering upload video cutan, so pastiin teman-teman gak ketinggalan video gue berikutnya. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece, bye.